Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah biasa kita lakukan kajian rutin dan insyaallah pada kajian rutin hari ini sekarang Allah akan melakukan insyaallah Akhirnya para jemaah sebelum kita mulai kegiatan kajian ini, harus kita awali juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim wa makana minal musyrikin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamullaha fi qulubikum khairan ayyukum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahul ilmu fardhan muslimin wa muslimat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita yang tidak terhingga serta nikmatnya yang tidak terhingga, sehingga pada subuh ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan niat dan langkah kita sampai di tempat ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua, pada umatnya, mudah-mudahan nanti di akhir kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Gusti Safatul Marwah, Ketua RT RW, tokoh yang ada di tempat ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah SWT, serta jamaah yang hadir pada kesempatan pagi ini. Bapak dan Ibu yang merahmati Allah SWT, pada kesempatan pagi ini kita akan sama-sama insyaallah akan membahas sedikit terkait dengan ilmu yang mungkin akan disampaikan, yang mungkin tepatnya watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Pada hakikatnya setiap kita melakukan aktivitas apa saja di muka bumi ini memiliki niat atau tujuan yang akan kita capai.
Oleh karena itu, siapapun kita, dalam kondisi apapun kita, ketika akan beraktivitas, biasanya di pagi hari, itu sudah punya niatan, tujuan kalau mungkin bahasa kita sederhananya. Maka niat ini perlu kita ketahui, dia akan menjadi titik tujuan utama apa yang akan kita kerjakan. Ketika kita mungkin pernah melihat atau mendengar hal-hal yang buruk, ya, seseorang melakukan keburukan, kejahatan, itu juga melalui pertama diawali dengan niat. Padahal mungkin ketika kita melihat secara fisik rumah atau tempat yang sudah tertutup rapi dan sudah dijaga, mungkin perlengkapannya cukup baik, tapi tetap saja misalnya bisa dibobol misalnya, atau dirusak oleh orang yang berniat yang tidak baik. Begitu kuatnya niat, ya. Begitu juga dengan hal-hal yang positif. Ketika pada umumnya orang terlelap tidur ada di tengah malam hari, jam 2, jam 3 atau setengah 4. Tapi karena sudah niatan yang kuat, di saat orang terlelap tidur, dengan mimpinya, dengan kasur empuknya, dengan segala macam enak-enaknya, dia bisa terbangun. Jadi dua hal ini kembali kepada niat. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini juga hal yang menjadi terbiasa juga di telinga kita. Mungkin kita juga sama, mungkin pernah kita niatkan. Saya pernah berbicara kepada seseorang yang mungkin usianya sudah di atas 65, dan seorang ini tidak lagi menjadi pegawai, atau tidak lagi menjadi pekerja, atau tidak lagi menjadi seorang yang dulu mendapatkan penghasilan yang normal misalnya. Dan ketika saya coba bertanya, Bapak hari ini sudah tidak bekerja atau segala macam, ya saya sudah pensiun bahasanya. Ternyata ketika ditanya apa niatan Bapak ketika masih dalam melaksanakan aktivitasnya di waktu muda dulu, niat saya adalah nanti setelah saya pensiun, saya bisa tenang, bisa menikmati apa yang ada, tenang saja. Dan ternyata itu terkabulkan. Artinya apa? Ketika dia tidak lagi beraktivitas atau sudah pensiun, ternyata dia menikmati itu. Tenangnya apa? Ya mungkin secara zahir baik, tapi tenangnya dia ternyata mendapatkan kesusahan. Dia tidak lagi bisa bekerja, tapi juga tidak bisa misalnya mendengarkan dengan baik, melihat dengan baik. Kenapa? Karena sudah terbatas usianya. Sehingga ketika hadir misalnya, atau mendengarkan atau berusaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, maka sudah tidak lagi mendapatkan hal-hal yang lebih baik. Artinya ini kembali pada niat. Ternyata niat yang paling baik itu adalah bukan, jangan kita sandarkan kepada hal-hal yang tadi. Maka niat yang paling baik itu adalah niatkan semuanya beribadah kepada Allah SWT. Dan insya Allah yang hadir pada malam, pada siang ini, pada subuh ini, yang mungkin sudah punya cucu, punya anak. Kita juga pernah berniat, nanti kalau saya punya anak, ya, anak saya disekolahkan terus sampai selesai sampai S3 mungkin ya, atau sampai kosong. Nah ternyata setelah itu tercapai, anak ini biasanya
sesuai dengan apa yang dikerjakan, dan pada akhirnya nanti kembali pada hasilnya. Karena niatnya ingin mendapatkan dunia, mendapatkan apa yang kita inginkan tadi, maka tidak salah lagi, tidak salah anak itu mengerjakan. Sehingga ketika kita minta untuk beribadah, untuk taat kepada kedua orang tua, mungkin dia tidak seperti yang kita harapkan juga, karena dia sibuk dengan apa yang dikerjakan. Karena sudah kita niatkan dia ingin harus menjadi seorang A, menjadi seorang B dan segala macam. Dan ketika tercapai, akhirnya apa? Ketika kita inginkan untuk khidmat kepada kedua orang tuanya, pada kita misalnya, maka dia tidak akan berkhidmat kepada kita. Kenapa? Karena tadi kita sudah tanamkan niat anak saya menjadi seorang profesor, dokter, Nah, oleh karena itu, dalam sebuah hadis disebutkan di sini, saya akan bacakan. Innamad dunya liazyatihi naqarin 'abdi razaqahu Allahu malan wa ilman fahuwa yantaqi fihi zayhun wa yasillu fihi rihamu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahada bi afdalil manazili wa inni razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuquhu malan fahuwa karudain Allah harta dan ilmu. Dengan ilmu ia bertakwa kepada Allah, dan dengan harta dia menyambung silaturahmi, dan ia mengetahui Allah pemilik hak padanya, dan ia adalah tingkatan yang paling baik. Yang kedua, selanjutnya hamba yang diberi Allah ilmu tapi tidak diberi harta, niatnya tulus, ia berkata, andai saja aku memiliki harta, niscaya aku akan melakukan seperti amalan si fulan, maka ia mendapatkan apa yang diniatkan, pahala mereka berdua. Yang pertama, ketika ada seorang yang memiliki kecukupan harta dan ilmu, dan ketika itu juga dia sudah punya niat, tujuannya adalah beribadah kepada Allah SWT, maka dia akan mudah melakukan apa saja di muka bumi ini. Ketika dibutuhkan untuk berinfak, bersedekah, dia tidak akan sungkan, dia tidak akan hitung-hitungan, dan dia akan mengeluarkan apa yang dimiliki. Ini contoh dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah, Utsman bin Affan, ya, Abdurrahman bin Auf, ketika diminta untuk berinfak, bersedekah, mereka begitu besar infak dan sedekahnya. Apalagi kalau kita lihat kisahnya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kenapa? Karena mereka memiliki harta dan memiliki ilmu yang semua yang mereka dapatkan, yang mereka miliki adalah tujuannya adalah beribadah kepada Allah SWT. Nah, maka ketika ini ada dalam diri kita, maka insya Allah kita tidak akan menjadi orang yang hitung-hitungan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi. Karena apa yang kita keluarkan, misalnya apa yang kita berikan, semuanya tujuannya adalah beribadah kepada Allah SWT. Nah, karena dia memiliki ilmu, maka ada sekelompok yang iri dengan mereka. Yang iri diantaranya adalah mereka mengatakan, ya enak bagi mereka yang punya harta, mereka bisa berinfak, bisa bersedekah, sementara saya tidak punya apa-apa. Nah, ini yang menjadi perhatian bagi kita, agar kita memahami bahwa kita diminta oleh Allah SWT untuk memiliki ilmu pengetahuan, ya, untuk menjalani kehidupan ini, maka perlu ilmu pengetahuan agar apa yang kita kerjakan
mendapatkan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua di antaranya adalah di hadis yang lain sebutkan man sa'alallahu syahadatan bisidqin ballaghullahu manazila asyhadati asyhadai wa imatan mata ala firashihi. Barang siapa yang mengharapkan mati syahid dengan sesungguh-sungguhnya, maka Allah akan mengangkatnya sampai ke derajat yang syuhada. Maka yang meninggal dunia, meski ia meninggal dunia di atas tempat tidur. Jadi kalaupun dia tujuannya sudah jelas, ya, dia berjuang, berjihad segala macam, ingin tujuannya adalah syahid di jalan Allah karena membela, memperjuangkan agama Allah. Namun atas takdir yang Allah tentukan, dia tidak meninggal di medan pertempuran misalnya, tapi meninggalnya di tempat tidur. Tapi karena niatnya sudah tulus karena Allah, maka dia pun mendapatkan nilai syuhada ternyata di hadapan Allah SWT. Nah, kalau kita pernah membaca atau mendengar kisah Khalid bin Walid itu, Khalid bin Walid itu ahli pemimpin perang di masa itu dan selalu menangkan pertempuran dalam menghadapi kafir Quraisy dan seterusnya. Namun ternyata dari banyaknya perang yang dia menangkan dan selalu dikagumi ya kalau semua lawan-lawannya dan termasuk kita pada masa itu di para sahabat Rasulullah, ternyata meninggalnya di tempat tidur, bukan karena pertempuran. Nah, di saat itu dia juga berkata, kenapa saya meninggal di tempat tidur? Padahal saya ingin meninggal atau syahid di jalan Allah dalam pertempuran. Tapi ternyata meninggalnya di tempat tidur. Nah, ini juga yang harus kita paham. Seakan-akan kita sudah berjuang, kita sudah berinfak, kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan, namun ternyata pada akhirnya misalnya, nah kita tidak mendapatkan hasil duniawinya, misalnya tidak mendapatkan apa yang kita inginkan pada masa kita hidup. Insya Allah apa yang kita keluarkan, apa yang kita telah perjuangkan, maka itu akan mendapatkan nilai apa yang kita niatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat ini paling penting, ya. Maka tidak juga kita harus kaget atau malu dengan memperbaharui niat. Jadi kalau kita sudah niatnya dulu mungkin yang aneh-aneh atau mungkin tidak tercapai, tidak apa-apa. Kita perbaharui niat kita. Yang dulu mungkin niatnya tadi hal-hal yang duniawi saja, ya, yang akan kelihatan oleh dunia di mata saja. Ternyata mungkin itu tidak baik, maka kita perbaharui niat kita, tanamkan niat kita. Niatnya adalah ibadah kepada Allah SWT. Nah, ini kita juga pernah dengar atau bahkan masyarakat kita di sekitar kita terjadinya percekcokan antara suami istri, ya, dan segala macam, anak dan segala macam. Bisa jadi, ya, bisa jadi niatnya ketika akan menikah itu adalah ingin mendapatkan apa yang diinginkan oleh kita. Dan ini terjadi di zaman para sahabat juga. Jadi seseorang itu ketika dia masih remaja, ya, ingin menikah, dia berniat, saya akan ingin mendapatkan wanita yang cantik di sana dengan apa yang kriteria yang sudah ditentukan. Dan ternyata apa yang diniatkannya itu tercapai, wanita yang diinginkannya dan segala macam. Nah, kemudian ternyata setelah didapatkan, dia hanya mendapatkan itu saja. Ya, artinya alangkah ruginya ketika kita berniat hanya ingin mendapatkan duniawi saja, maka akhirat dan yang lainnya tidak akan tercapai.
Ya, ini niat yang paling baik adalah tadi tujuan menikahkan. Misalnya kita akan menikahkan anak kita atau siapa, tanamkan kepada anak kita. Niatnya bukan karena ingin melepaskan masa bujangannya, bukan ingin melepaskan masa remajanya, tapi tanamkan niatnya, tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau sudah niatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala macam bentuk apa saja yang terjadi dalam rumah tangga itu semuanya ibadah. Marah-marahan, ya, karena ingin mendapatkan satu kesepakatan, karena niatnya beribadah kepada Allah, insya Allah marahnya itu nilainya dapat pahala di hadapan Allah. Kenapa? Karena ingin saling mengetahui, ingin memasuki, memahami si A dengan si B dan bagaimana akhirnya, maka setelah itu dia kembali baik, maka marahnya menjadi baik. Beribadah. Dan sebaliknya, melakukan hal-hal yang positif kepada lawan jenis kita, ya, suami dengan istri, apa saja yang dilakukan, ya, hubungan istri segala macam, bahkan bercandanya saja, senyumnya suami kepada istri, sebaliknya istri kepada suami, itu juga mendapatkan nilai ibadah pada Allah SWT. Jika niatnya tujuannya adalah ibadah. Tapi kalau kita coba lihat, kalau niatnya bukan beribadah kepada Allah, ya, ketika istri memberikan senyum kepada suami, mungkin suami pada saat itu sedang marah. Kira-kira apa yang terjadi? Suami curiga, marah-marah, kamu ngapain senyum saya? Ayo, kamu mengetahui saya, dan seakan-akan memarahi, melecehkan suami, dan terjadi pertengkaran. Padahal kalau niatnya tujuan ibadah, maka insya Allah niat, maka mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah SWT. Karena poin besar bagi rumah tangga itu nanti, ya, poin besarnya bagi setan, iblis, ya, tujuan utamanya adalah bagaimana memisahkan suami dan istri. Maka ketika terjadi pertengkaran, perpisahan, bahkan perceraian terakhirnya, maka iblis, ya, setan dalam hal ini yang menggoda manusia, dia akan bertepuk tangan karena mendapatkan poin terbesar karena berhasil memisahkan suami dan istri. Tapi sebaliknya, ketika ada suami istri akur, ya, dan baik, semua segala macam apa yang terjadi di rumah tangga itu tidak terjadi masalah, bahkan mungkin hal-hal yang buruk sekalipun, tapi bisa balik lagi, tapi tidak pernah terjadi perceraian. Di sini setan dan iblis semakin panas, ya, dan berusaha untuk bagaimana caranya bisa memisahkan hubungan yang baik. Nah, kenapa? Tadi karena ketika sudah niat yang benar yang terjadi, maka insya Allah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita maka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah katakan dalam surat Al-Anfal tadi ayat 70, Allah katakan, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi pada hakikatnya apa yang kita kerjakan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depan, ya. Tapi seandainya kita diberitahu oleh Allah SWT, mungkin kita tidak akan banyak masalah. Nah, disinilah ujian keimanan kita kepada Allah SWT, niat dan tujuan kita. Khalifatul ardh di muka bumi ini adalah pemimpin di muka bumi ini. Tujuan adalah tadi bagaimana kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan mikirin macam-macam. Ketika Allah ciptakan manusia dan jin, tujuannya satu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
kita sadarkan dan kita luruskan niat kita, ya, agar apa yang kita lakukan di muka bumi ini kita sadar, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita ingin mendapatkan hal yang dunia saja, maka kita salah dalam menjalani kehidupan ini. Ya, apakah kita tidak boleh punya niat, punya tujuan mendapatkan A, B, C dan sampai Z? Boleh, silakan saja. Tapi alangkah ruginya jika itu yang kita inginkan kita perjuangkan mati-matian, sehingga pada akhirnya ketika itu tercapai dan Allah berikan, pada hakikatnya nanti semuanya akan jadi beban. Namun sebaliknya, ketika kita bertujuannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak sama seperti orang-orang yang secara zahir mendapatkan duniawi yang sangat besar, sangat banyak, tapi ada ketenangan dalam diri kita. Ya, kenapa? Karena kita melakukan apa saja di muka bumi ini tujuannya adalah karena beribadah, dan niatnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah ya, bagi orang-orang beriman itu tidak ada yang merugikan bagi dirinya dalam kehidupan ini. Walau dalam keadaan susah, walau dalam keadaan apa saja, bahkan sampai ketika menghadapi kematian sama sekalipun, dia tidak akan merasa rugi, ya, kalau dalam hatinya tertanam niat tujuannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemilik segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga Allah katakan dalam surat Al-Baqarah kan, ya, ketika mendapatkan musibah, yang pertama kali kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus pusing-pusing? Kembalikanlah kepada Allah juga. Nah, jadi untuk bisa merasakan bagaimana nikmatnya menjalani kehidupan ini adalah poinnya adalah kembalikan tujuan. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Niatnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana ketika misalnya menghadapi satu masalah besar, kita sudah niat, tapi sepertinya niat kita nih bertentangan dengan apa yang kita inginkan misalnya. Nah, inilah ujian bagi orang-orang yang beriman ketika menghadapi apa saja yang sudah kita harapkan, misalnya ternyata berlawanan. Nah, bisa saja kita punya keinginan mendapatkan sesuatu, tapi Allah tidak kabulkan hari itu. Allah sudah tahu tadi. Ketika mungkin Allah turunkan pada saat itu misalnya, bisa jadi malapetaka bagi kita. Karena mungkin kita tidak bisa menjalankan amanah itu. Kita sudah berdoa, minta segala macam. Tujuannya apa? Misal ya, saya ingin menjadi Pak Camat misalnya. Kita sudah berusaha anak sekolah segala macam, tapi nggak pernah terkabulkan misalnya. Kenapa? Apakah salah niat? Tidak. Justru kita kembalikan. Jangan-jangan kita kembalikan. Allah tahu memang, sudah tahu ada kebaikan yang pada kita belum tepat saatnya. Ketika mungkin kalau diamanahkan kepada kita, mungkin ada masalah besar yang akan menimpa diri kita dan yang lainnya, sehingga Allah tahan. Mungkin bukan di masanya kita akan mendapatkan itu, mungkin nanti anak cucu kita dan seterusnya, tapi niat kita tidak akan pernah meleset. Ketika kita tujuannya beribadah pada Allah SWT, namun tidak mendapatkan hasil apa yang kita inginkan pada saat itu, yakinlah kita berhusnuzon kepada Allah, bersangka baik. Bisa jadi kalau Allah turunkan pada saat itu juga, kita tidak bisa mengendalikan, atau kita mendapatkan ujian yang berat sehingga ujian itu makin tidak bisa kita hadapi. Nah, jadi kalau sudah niat yang benar, jangan
beralih kepada niat yang tidak baik. Nah sebaliknya, kalau sudah niatnya buruk, jangan bertahan di niat yang buruk, kembalikan ke niat yang lurus, ya, agar sisa-sisa hidup kita ini kita bisa menjalankannya dengan nilai-nilai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala tadi, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menurut kita baik, ya, kita pokoknya sudah berusaha semaksimal mungkin, menurut kita baik. Ternyata Allah tahu ada yang lebih baik lagi. Lebih baik di sini apa? Bisa saja Allah tidak kabulkan niat kita hari itu, Allah telah akan siapkan pergantinya di waktu yang akan datang. Siapa yang menikmati yang menggantikannya? Bisa jadi anak turunan kita. Tadi niatan misalnya saya ingin jadi camat, saya udah sekolah dan segala macam, anak saya udah sekolah, tapi nggak terkabulkan, usianya bikin tamat, ternyata tidak terkabulkan. Nah ini ujian bagi kita. Kok aku nggak terkabulkan? Nah bisa aja nanti ternyata tadi Allah tahu. Andai pada saat itu dikabulkan, mungkin persangka baikan kita adalah kita susah untuk menjalankan kondisi pada saat itu. Ya, sehingga Allah gantikan nanti saja kamu di waktu yang akan datang. Siapa yang menjalankan? Bisa jadi anak turunan kita dan seterusnya. Ya. Jadi niat itu jangan bergeser tadi, jangan berubah karena misalnya tidak terkabulkan. Yang salah bukan niat kita, tapi luruskan niat, tujuannya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paling penting. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surat berikutnya, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kebenangan yang dekat waktunya, serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Jadi pada hakikatnya segala sesuatu yang kita niat tujuannya kepada Allah, Allah sudah mengetahui. Apakah niat kita tulus, ya? Apakah niat kita hanya sesaat? Apakah niat kita hanya tadi tujuannya karena kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi? Allah Maha tahu. Ya. Jadi sebanyak apapun tujuan niat kita, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita niatkan, kembali. Ya, Allah Maha mengetahuinya. Jadi ketika kita tidak konsisten dengan niat kita atau tetap dengan niat-niat kita, maka itulah yang akan kita dapatkan nanti di yaumil akhir. Dan di dunia pun akan kita dapatkan. Ya. Kemudian dalam surat berikutnya Allah katakan, kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Ini surat Al-Anfal ayat 23. Jadi Allah sengaja ya tidak memberikan apa yang kita harapkan pada saat itu, yang tujuannya apa? Allah bukan makhluk yang bisa kita kendalikan. Ya. Seakan-akan ketika kita berdoa kemudian Allah kabulkan, dan seakan-akan wah ini doa saya. Jika kita berdoa semua apa yang kita inginkan dan dikabulkan, seakan-akan dikabulkan, sama halnya kita sedang mengendalikan Allah Subhanahu wa taala. Namun pada hakikatnya ketika kita menyandarkan, menetapkan semuanya tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah letak keimanan kita, bahwa kita yakin seyakin-yakinnya apa yang kita niatkan tidak akan pernah bertukar, dan tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyia-nyiakan niat yang tulus
sekalipun hamba-hambanya tidak mengetahui karena itu. Karena itu, tenangkan hatimu, sekalipun banyak yang menyangka buruk kepadamu, janganlah kamu memasuki ranah niat manusia, karena hanya Allah yang mengetahui isi hati hambanya. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum an takunu solihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Allah SWT mengatakan, Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sungguhnya Dia Maha Pengampun lagi bagi orang-orang yang bertobat. Di antara sesama manusia tidak ada yang pernah tahu ya apa niatnya masing-masing terhadap dirinya, maka kita juga tidak diharapkan tidak diminta untuk saling mengoreksi niat-niat kita. Misalnya, kamu niatnya nggak benar nih, niatnya misalnya kamu niatnya pasti tujuannya duniawi. Tidak, kita hanya mengingatkan, yakinlah tujuan apa yang kita kerjakan, niatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hal-hal yang seperti ini sepertinya biasa-biasa saja, padahal ini sangat penting. Ya, innamal a'malu binniyat. Nah, kalau tadi hadisnya, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yabduha fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Jadi kalau kita niatnya ingin mendapatkan wanita, bagi yang misalnya belum nikah misalnya, maka wanita yang diinginkan itu akan dapatkan. Tapi bagi siapa yang niatnya karena ingin mendekat dengan beribadah pada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan semuanya. Wanita yang diinginkan didapatkan. Kemudian apa yang dia kerjakan di masa hidupnya, dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah sebagaimana niat yang baik menambah kebaikan bagi pelakunya, demikian pula niat yang tidak baik juga menambah keburukan bagi pelakunya. Allah SWT mengatakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakit dalamnya. Ya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakit. Jadi pada hakikatnya manusia ini sudah ada benih-benih penyakit dalam hati. Ya. Jadi yang menyelamatkan kita apa? Hidayah, petunjuk. Kenapa? Hakikatnya manusia ini nafsunya tuh tidak pernah terbendung. Nah, bahasanya gitu loh. Punya keinginan ini, punya keinginan itu, segala macam. Yang menyelamatkan manusia itu adalah apa? Hidayah, petunjuk. Jadi tidak bisa hidup itu sendiri. Hidup ini karena tadi ilmu saja, ya, atau karena merasa diri paling baik sendiri. Tidak. Semuanya kembali kepada petunjuk Allah, yaitu hidayah. Ya. Hidayah itu bagaimana mendapatkannya? Hidayah itu dicari. Caranya bagaimana? Dengan ilmu. Jadi kaitannya ilmu beribadah itu harus sama. Jadi kalau beribadah tanpa ilmu, sia-sia. Sama juga, ilmu tanpa praktek juga sia-sia. Ya, kenapa tadi? Kita ini manusia, potensi untuk melakukan kerusakan itu sangat besar. Ya, karena memang tadi manusia itu hatinya tuh sangat gampang berubah. Hari ini baik, bisa dalam waktu detik, menit berubah jadi tidak baik. Ya, karena tidak ada yang memiliki hati yang stuck begitu saja. Dia akan fluktuatif. Ya,
Al-imanu yazid wa yanqus. Turun naik. Nah, turun naiknya iman inilah kita harus pahami bahwa untuk bisa stabil maka dengan ilmu. Tapi tidak melulu dengan kita yakin dengan ilmu kita, ibadah kita seakan-akan jadi benar, tidak juga. Harus ibadah yang sesuai apa yang dijadikan tuntunan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian berikutnya adalah sebagaimana niat yang baik bisa mengantarkan ke tingkat siddiqun atau siddiqin, orang-orang yang sangat jujur. Demikian pula niat yang buruk juga bisa mengantarkan ke jenjang orang yang merugikan, ke jajaran orang-orang yang merugi. Sabda Rasulullah SAW, wa abdi razaqahullahu malan wa lam yarzuquhu ilman fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasillu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fahada bi akhbathil manazili wa 'abdil lam yarzuquhu Allahu malan wa la ilman fahuwa yaqulu law anna li malan la amiltu fihi bi amalin fulanan fahuwa bi niyyatihi fawizruhahuma sawa. Ini hadis yang disampaikan. Ketiga adalah ketika hamba Allah yang diberi harta oleh Allah tapi tidak diberi ilmu, ia melangkah serampangan tanpa ilmu, ya, menggunakan hartanya. Ia tidak takut kepada Rabb-nya dengan harta itu dan tidak menyambung silaturahminya serta tidak mengetahui hak Allah padanya. Ini adalah tingkatan terburuk. Jadi yang ketiga tadi adalah hamba yang diberi harta oleh Allah tapi tidak diberi ilmu. Ya, orang memiliki harta tapi tidak diberi ilmu oleh Allah, tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu, maka dipastikan harta yang ada di tangannya, yang ada di kekuasaannya, maka dia akan digunakannya atau diperlakukannya serampangan. Hati-hati. Kekuasaan yang bukan pada ahlinya, hadisnya apa? Tunggulah masa kehancurannya. Ya. Jadi ini sudah ditentukan, sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang yang memiliki harta tapi tidak memiliki ilmu, maka hartanya ini akan serampangan digunakan. Seseorang yang mendapatkan kekuasaan tapi tidak sesuai dengan apa yang dia dapat ilmunya, maka pastinya dia akan memberikan kekuasaannya sembarangan. Ya, ini yang ketiga. Jadi sudah dipastikan ketika kita mungkin, ya, tadi memiliki keluarga, anak, ya, semuanya kita miliki, tapi tidak punya tujuan beribadah kepada Allah SWT, maka dipastikan keluarganya pada akhirnya nanti tidak akan mendapatkan ketenangan. Makanya ketika kita melakukan berdoa kepada Allah SWT, sering sekali mungkin yang kita hafal, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doanya sangat gampang kita ucapkan. Padahal itu doa kalau kita pahami, kita teliti ulang, kita coba tujuannya seperti apa. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina, yang mendapat pasangan, anak dan segala macam, dan jadikan lil muttaqina imama. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pun bukan menjadi pemimpin di tengah orang-orang
anak kita ini kita harapkan supaya jadi pemimpin di tengah-tengah orang-orang kafir, orang-orang yang di orang non Islam. Tidak. Yang kita harapkan adalah lil muttaqina imama. Kita berharap pada Allah SWT agar anak keturunan kita ini jadi orang baik-baik. Kemudian kalaupun dia jadi pemimpin di tengah orang-orang yang beriman, orang-orang baik. Karena kita nggak mampu memimpin, misalnya memimpin orang-orang yang mayoritas non-Islam misalnya, atau orang kafir misalnya. Kita memimpin itu, kita tidak akan mampu. Maka kita berdoa kepada Allah, saking lemahnya kita, lil muttaqina imama, menjadi pemimpin di tengah orang-orang yang beriman, agar orang-orang beriman ini beribadahnya tenang, gitu maksudnya. Coba kalau pemimpinnya nggak benar, orang-orang yang beriman ini beribadahnya kacau, khawatir, jangan-jangan saya sedang dimata-matai, jangan-jangan saya ngomong gini, wah nanti saya seperti apa dan seterusnya, tidak tenang. Tapi kalau orang beriman yang memimpin, yang takut kepada Allah, pemimpin yang tujuannya beribadah kepada Allah, maka orang-orang beriman di sekitarnya itu semakin kuat ibadahnya. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi kalau harta yang diamanahkan kepada orang yang tidak berilmu, maka dia akan menggunakannya dengan serampangan untuk tadi gaya-gayaan, ya untuk ya tadi membanding-bandingkan saja. Tapi kalau harta diamanahkan kepada orang yang berilmu, kita kembalikan kepada orang-orang yang telah menjalankannya dengan baik. Seperti siapa? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, dan seterusnya. Mungkin masih banyak, dan mungkin hari ini masih ada orang-orang yang melakukan itu. Ketika dia memiliki harta, karena dia memiliki ilmu, ketika ada perintah untuk berinfak, bersedekah, dia tidak bertanya lagi, saya dapat apa? Kalau saya ngasih sekian, saya dapat apa? Tidak. Kalau nanti saya ini, posisi saya di mana? Tidak. Tapi karena dia berilmu, dia yakin apa yang dikerjakan semuanya akan dikembalikan lagi kepada dirinya, yaitu berupa pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah sholat subuh yang alhamdulillah, materi kita hari ini kita cukup dulu, mudah-mudahan khususnya buat saya bisa mengingatkan saya dan bermanfaat untuk semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berbahasa semua terkait bagaimana pentingnya dan nasyatnya semuanya karena yang kita yang akan menjadi kita untuk menjalani kehidupan kita. Bahkan saking pentingnya para ulama bahkan hadis yang kami sampaikan mengenai itu di pertama keutamaan yang sehingga dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari ini menjadi niat kita. Jika kita mengamalkan niat dengan baik, insya Allah maka kebaikan dan amalan-amalan yang akan kita lakukan itu bisa sinergi dengan niat kita, insya Allah. Baik, mudah-mudahan kita semua memberikan hidayah dan kekuatan untuk menjalankan apa yang kita lakukan di dalam kebaikan, sehingga kita bisa di akhir hidup kita bisa beribadah kepada Allah dan baik berjamaah teman-teman kita berdoa jika ada yang disampaikan atau disampaikan terkait bagaimana pengamalnya dan dasarnya bahkan untuk dijadikan satu pertanyaan. Ada yang ditanyakan?
Insyaallah berikutnya mudah-mudahan bermanfaat kita khususnya dalam kehidupan sehari-hari kita dan kita bersama melakukan. Baik, mari kita tutup kajian paham سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وعليكم السلام ورحمة الله